Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ini yang terakhir, topiknya mengenai konsep diri dan self-defeating behavior. Ini saya pisah ya. Jadi ada sempat bagaimana apa sih definisi konsep diri itu, gimana efek trauma dan rendah diri, dan juga ini ya efek lain ya, adanya self-defeating behavior. Jadi perilaku menyalahkan diri kita sendiri. Jadi adanya indikasi sabotase diri kita ketika akan melakukan sesuatu terus kita gagalkan. Maksudnya itu seperti itu. Jadi nggak akan bisa maju, kalah terus. Nah, ini yang pertama, konsep diri. Apa yang dimaksud dengan konsep diri? Tadi udah saya jelaskan sekilas. Konsep diri itu adalah gambaran mengenai diri kita. Nah, biasanya gambaran ini dipengaruhi oleh bagaimana interaksi antara individu ini dengan lingkungan, bagaimana anak itu diperlakukan oleh orang tuanya, bagaimana pola asuhnya, parentingnya, ya itu akan membentuk konsep diri seorang individu atau anak. Apakah konsep diri pada orang dewasa awal masih bisa berubah-berubah? Nah, ini bisa sekali ya. Anggap saja konsep diri kalian pada masa anak dengan yang sekarang yang dewasa usia 20, 21, 23 itu kan pasti sangat berbeda dengan diri kalian di masa remaja, yang awalnya mungkin di remaja itu atau di anak itu labil, mudah marah, tidak bisa mengendalikan emosi, tidak tahu apa yang diinginkan. Itu bisa menetap dan bisa berubah-ubah. Menetap itu kalau tidak ada perubahan, tidak ada proses tidak ada proses belajar yang akibatnya adanya pendewasaan. Misalnya dia gagal di suatu kondisi nih, kalau tidak berpikiran positif, tidak ada pembelajaran tidak ada pengambilan hikmah dari peristiwa itu, kan tetap saja dia menyalahkan orang lain gitu, bagaimana dia memaknai permasalahannya. Bisa saja ketika individu itu mengalami perundungan ya, bully di masa remajanya. Bisa saja di masa dewasanya itu dia adanya viktimisasi. Nanti coba kalian cari apa itu viktimisasi. Viktimisasi adalah kecenderungan di mana individu itu memposisikan dirinya sebagai korban. Oh, aku ini korban loh, orang lain ini jahat sama aku. Nah, itu salah satu contoh yang dialami oleh Seruni ya. Dia mengalami viktimisasi. Jadi dia memposisikan dirinya itu menjadi korban. Itu apabila konsep dirinya itu tetap saja sama. Misalnya dia terganggu nih kepribadiannya atau psikologisnya terganggu karena adanya peristiwa traumatis dan tidak teratasi dengan baik, maka konsep dirinya akan tetap sama seperti dia waktu remaja begitu. Bahkan ketika individu itu berumah tangga ya, atau memiliki anak, yang awalnya itu misalnya dia di masa remaja itu menjadi korban, di masa dewasanya ini juga misalnya kerja, aduh aku disalah-salahkan atasanku, dia adanya viktimisasi itu tadi, dia menganggap dirinya korban. Itu kan salah, kesalahan dalam proses berpikir. Nah, ketika ini anggap saja Seruni ini berumah tangga, dia juga akan menerapkan itu, adanya kesalahan dalam proses berpikir itu tadi kan, konsep dirinya itu dia, wah ini aku ada konflik sama suamiku, ini suamiku yang salah, ini aku korban, kenapa sih aku kok diginiin terus. Nah, itu salah satu cara ya, salah satu contohnya maksudnya. Seseorang yang bisa dikatakan memiliki konsep diri yang baik itu seperti apa? Bagaimana tipsnya? Memiliki konsep diri yang baik itu ketika dia itu bisa menerima masa lalunya, masa dia sekarang, dan masa yang akan datang. Dia cenderung dia itu bisa menerima juga emosinya, menerima kondisinya, bisa memaafkan dirinya. Nah, itu ketika adanya kriteria yang seperti itu, pasti nantinya individu tadi akan mengembangkan konsep diri yang baik dan sehat ya. Anggap saja Seruni, contohnya saja Seruni nih, ketika dia itu mengalami perundungan, bully, pasti konsep dirinya juga akan terganggu kan karena peristiwa traumatis itu. Nah, karena juga tidak ada penanganan psikologis, akhirnya mengakibatkan konsep dirinya juga kurang baik.
Misalnya dia menganggap orang lain lebih superior, dia tidak mampu, dia rendah diri gitu. Nah, apabila seruni ini mampu mengatasi dirinya sendiri ya, mengatasi permasalahan dirinya sendiri, atau juga dia masalahnya diselesaikan oleh pertolongan dari profesional, dari psikolog, pasti akan secara perlahan konsep dirinya itu akan membaik. Jadi memang ada keterkaitan dari trauma itu sangat bisa menghancurkan diri, menghancurkan konsep dirinya individu tadi, dan akhirnya akan dihayati ya konsep dirinya itu, kayak ya udah aku ini korban kok, aku ini nggak pantas apa-apa, aku ini rendah, aku ini lebih bodoh dari orang lain. Itu kan kurang baik ya, konsep dirinya kurang sehat gitu. Jadi bagaimana agar bisa berada di titik itu ya sama yang seperti tadi, kita harus menerima masa lalu kita bisa menerima setiap kondisi keluarga kita, kondisi pertemanan kita bisa mengambil hikmah, bisa juga dengan cara berinteraksi dengan inner self kita atau inner child kita, menerimanya, membantunya ketika dia kesulitan, inner self-nya maksudnya. Ya, itu salah satu caranya ya. Bagaimana menyikapi sikap kita yang seperti anak-anak, tapi kita menolak hal tersebut karena kita merasa sudah dewasa. Nah, ini kan adanya konflik ya antara diri kita yang sekarang dan keinginan kita yang seperti anak-anak atau sikap kita yang seperti anak-anak. Sebenarnya tergantung bagaimana kalian itu memposisikan diri atau kondisinya itu. Anggap aja kan ada ya yang sudah bapak-bapak atau yang sudah berumah tangga tuh tapi tetap senang kartun, senang anime, senang tokusatsu, Gundam, macam-macam lah. Itu kan kondisinya dia sekarang. Dia berinteraksi, dia istilahnya berdamai ya dengan dirinya di masa kecil. Di masa kecil dia suka kartun-kartun Jepang. Itu adanya keseimbangan antara individu yang sekarang, inner self yang sekarang dengan individu yang dewasa, asalkan itu tidak mengganggu dinamika sehari-harinya, dia tetap bisa melakukan hobinya. Ya kan tetap aja masih kayak di fase, ada kan fase anak-anak, orang itu suka mengoleksi boneka, tapi di masa dewasanya tetap suka mengoleksi boneka itu atau melakukan hal yang kekanak-kanakan lah. Itu sebenarnya boleh-boleh saja kita menuruti keinginan diri kita, asalkan itu tidak melampaui batas gitu ya. Kayak misalnya begini, anak itu kan kodratnya itu manja, pengen difahami, dimengerti, pengen dituruti lah semua keinginannya. Nah, apabila inner child-nya kita itu overlapping ya, terlalu banyak mendominasi kehidupan kita, itu pastinya di diri kita tuh muncul perasaan impulsif. Ayo kita, ketika aku bete nih, aku harus belanja, kalau aku nggak belanja ini aku sedih gini-gini itu kan sebagai upaya diri kita itu menuruti keinginan inner child kita itu tadi yang mendominasi. Nah, itu adanya ketidakseimbangan, ketidaksinkronan. Nah, kalau kita bisa mengambil titik tengah, kita yang individu ini juga tidak mendominasi, yang anak-anak ini juga tidak mendominasi, maka ya sudah, asalkan ya nggak apa-apa, asalkan itu seimbang saja, tidak ada yang mana yang paling kuat gitu ya, yang sangat mempengaruhi kehidupannya. Begitu. Bagaimana menyikapi sikap kita tapi menolak hal tersebut, asalkan yang sikap tadi itu tidak merugikan orang lain ya. Misalnya dalam kondisi itu maunya harus diturutin, terus terlalu haus akan perhatian, itu kan tanda-tanda apa sih, kodratnya anak kecil kan. Apabila itu dituruti, maka tentunya akan mempengaruhi, akan berdampak ke interaksi kita dengan orang lain atau interaksi diri kita, hubungan kita secara interpersonal. Seperti itu. Adakah tips untuk seumuran kita agar konsep dirinya berjalan dengan baik? Kalau sekarang kan kalian berada di usia individu, tahapan perkembangannya kan dewasa awal ya, sekitar 20 sampai 25. Nah, itu cara mengembangkan konsep diri yang baik adalah temukan apa yang menjadi keinginan kalian, mimpi kalian. Pahami mimpi-mimpi itu,
Kalau perlu tulislah cita-cita kalian tuh mau apa, lalu kenali sebenarnya passion kalian itu apa, gitu ya. Kelebihan kekurangan kalian itu apa. Kelebihannya itu nanti ditingkatkan, kekurangannya itu nanti coba diperbaiki pelan-pelan. Misalnya kekurangannya minder atau rendah diri, nah itu nanti kalian coba introspeksi lagi, apa sih, kulas lagi, diulik lagi, apa sih yang menyebabkan aku rendah diri, atau apa yang seharusnya bisa aku lakukan biar masalahku ini, masalah rendah diriku ini bisa teratasi. Oh ternyata sumber masalahnya ini karena begini loh gitu, atau karena apa ya, coba dikenali lagi. Masalah-masalah dari dalam diri itu diterima, diidentifikasi lagi. Pertama diidentifikasi, oh masalah ini diterima, oh iya dulu aku pernah ngalamin kayak gini, lalu ditemukan solusi atas masalahnya. Nah individu yang mempunyai kemampuan intrapersonal yang baik akan mampu untuk menjalani fase itu, mengidentifikasikan masalahnya, mencari solusi, menerima setiap kondisi dari pengalaman hidupnya tadi, mengambil hikmah, oh ternyata nggak apa-apa, dulu aku pernah kayak gini, yang penting aku bisa bangkit, aku bisa mencapai impianku. Nah ketika sudah menjalani tahapan-tahapan tadi, insya Allah nanti konsep diri kalian akan berubah menjadi lebih positif. Kalian bisa mencapai impian-impian kalian, begitu ya. Dan yang paling penting, yang bahagia sih, yang paling penting itu jangan berusaha untuk mencukupi istilahnya, menuruti ekspektasi orang lain. Lakukan yang terbaik yang menurut kalian bisa kalian lakukan. Kalau itu terbaik buat kalian, lakukan, asalkan kalian bahagia dan kalian mampu untuk mencapainya dan melakukannya. Tidak usah kalian yang capek banget berusaha semampu kalian tapi kalian itu nggak bahagia. Nah itu jangan sampai terjadi ya. Jadi yang paling penting memang bahagia, penuhi apa yang bisa kalian lakukan, nggak usah pedulikan omongan orang. Karena yang jalani kan kalian sendiri, bukan orang lain, gitu. Selanjutnya, nah ini bisa menjawab tadi ya. Bagaimana cara kita bersikap bodoh amat terhadap perkataan orang lain mengenai selera kita, padahal kita sudah menganggap selera orang lain berbeda. Oke, jadi ya itu tadi. Yang paling penting, apa yang menurut kalian baik buat kalian itu yang tahu hanya kalian, nggak ada yang tahu. Orang tua kalian bahkan nggak tahu ya yang terbaik buat kalian, hanya kamu sama yang maha kuasa gitu. Kalau kalian belum tahu apa impian kalian, atau kalian belum tahu kalian itu maunya bagaimana sih, ya berdoa, berusaha terus gitu. Kalau di kasus ini bagaimana kita bersikap bodoh amat? Ya udah, fokus pada diri kalian aja, nggak usah kalian lihat kanan kiri, nanti malah jadi beban untuk diri kalian. Karena nggak ada yang baik ya. Maksudnya gini, yang nampak itu belum tentu baik loh. Kalau misalnya kalian lihat di Instagram, di WA, status WA orang posting, wah progres hidupnya begini, terus melihat begitu tuh langsung rendah diri, aduh kok aku gini-gini ya, kok stuck ya, kok nggak kayak mereka gini gitu. Itu lebih ke nanti mengakibatkan kalian mengkritik diri kalian. Jadi lebih baik itu kalian menghindar dari faktor eksternal yang bisa mempengaruhi hidup kalian. Kalau kalian berada di lingkungan yang toksik ya, pertemanan yang toksik, atau lingkungan keluarga yang nggak support, anggap aja keluarga kalian nggak support, tapi kalian punya support system yang lain, misalnya sahabat, teman, pacar, ya sudah, dengan sumber tadi, social support tadi, itu yang kalian cari dukungannya, kalian dekati, kalian minta tolong kalau kalian butuh. Tapi kalau kalian di lingkungan yang toksik, ya udah kalian menghindar saja. Misalnya lingkungan pertemanan kalian ini kok jelek, tidak mendukung kalian untuk maju, atau lingkungan keluarga kok malah mengkritik. Nah itu
hindari. Meskipun itu orang yang dekat dengan kita ya, kita batasi diri kita. Kalau memang kalian hanya percaya pada diri kalian, ya udah kalian semangati diri kalian begitu ya, nggak usah ngurusin urusan orang lain karena yang jalani hidup itu cuman kalian. Oke, selanjutnya ini rendah diri. Saya ingin bertanya, apa penyebab individu menjadi rendah diri? Apakah individu yang rendah diri akan rentan mengalami masalah psikologis? Masalah apa yang biasanya muncul dan bagaimana agar tidak memandang dirinya rendah? Ini yang bagian bawah solusinya ya. Jadi sama seperti yang pembahasan sebelumnya, aspek rendah diri itu bisa karena faktor eksternal lalu terinternalisasi. Ya tadi misalnya lingkungannya toksik, keluarganya nih, bapak ibunya ini suka mengkritik, wah ini kamu harus gini, nurut mama papa maunya kayak gini. Dia tidak mendengarkan maunya anak, ya itu kan. Lalu akhirnya kata-kata tadi terinternalisasi, diresapi, dihayati, akhirnya tanpa sadar masuk ke alam bawah sadar, dan akhirnya kita memandang diri kita kurang baik. Misalnya orang tua kita, lingkungan kita itu memandang kita nggak mampu, akhirnya oh iya aku nggak mampu, aku nggak bisa kayak gitu. Atau orang tua yang terlalu membanding-bandingkan, akhirnya membuat kita membanding-bandingkan dengan orang lain, diri kita ke orang lain. Nah itu akhirnya membuat kita rendah diri. Nah seperti itu. Atau bisa juga karena memang dari kita sendiri yang kurang yakin dengan potensi yang kita miliki, yang akhirnya ketika kita tidak yakin dengan potensi diri kita, maka kita akan melihat orang lain, oh orang lain tuh kok mampu ya, dia kok lebih hebat dari aku, kok aku gini aja nggak bisa. Nah itu akhirnya muncul perasaan rendah diri. Masalah yang biasa muncul yaitu cemas, takut, depresi. Kalau depresi ya pasti akan menarik diri. Ada juga gangguan sosial ya, gangguan kepribadian juga bisa. Lalu gangguan kecemasan ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial, seperti itu. Agar solusinya agar tidak memandang dirinya rendah lagi, yang pertama-tama harus berlatih mencintai diri kita. Misalnya kita memang ada hal yang bisa kita rubah dan hal yang nggak bisa kita rubah. Misalnya keluarga, ya sudah keluarganya mau posisinya orang tuanya keras, bapak ibunya keras, kita kan nggak bakal bisa mendidik ya. Harusnya gini pak, bapak itu harusnya gini memperlakukan aku, kan nggak bakal mungkin ya. Ya kita harus terima, ya udah memang kondisinya orang tua seperti itu. Yang kita harus maklum. Yang bisa kita ubah ya kita bagaimana kita memandang diri kita. Misalnya kayak nggak apa-apa wes, aku dipandang gini sama keluargaku, yang penting aku nggak memandang diriku seperti itu, kayak gitu. Atau meskipun aku nggak didukung oleh orang tuaku, tapi aku percaya dengan kemampuanku sendiri ya. Itu seperti itu cara menghalau agar kita nggak rendah diri ya. Bisa juga kita cari feedback dari orang lain, misalnya dengan teman ya, kita cari masukan. Misalnya lihat ke Mawar, aku ini orangnya kayak gimana sih menurutmu, apa sih potensi yang aku miliki. Nah dengan adanya feedback dari orang lain tuh kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain itu, oh ternyata ada loh aspek yang nggak aku ketahui tentang diriku, ternyata lebih begini, aku punya kemampuan begini yang aku nggak sadar, malah orang lain yang sadar ya. Itu potensi-potensi itu yang dari masukan orang lain tuh harus terus kita kita afirmasi, oh aku ini orangnya sabar, aku mampu, aku pekerja keras, pasti aku bakal bisa sukses. Nah itu harus diulang-ulang setiap hari agar muncul kata-kata tadi itu terinternalisasi, kita resapi dalam diri, dan akhirnya kita bisa mengambil aspek positif tadi gitu. Lalu ada self-defeating behavior. Nah ini tadi ya, self-defeating behavior ini salah satu perilaku yang disebabkan oleh konsep diri yang kurang baik, adanya rendah diri, yang akhirnya perilaku kita itu mensabotase kita gitu ya. Misalnya kita ingin UNAS, anggap aja gini, ketika orang pengen CPNS, ya aduh aku pengen CPNS nih, aku pengen bahagiain orang tua gitu ya, motivasiku untuk sukses nih tinggi,
tapi aku rendah diri, aku nggak mampu. Ketika aku tes sainganku ratusan ribu orang, aduh aku juga nggak belajar banyak, akhirnya menggagalkan diri. Ya udahlah, aku nggak ikut, aku nyoba yang lain aja. Nah itu kan salah satu perilaku mengalahkan diri sendiri, mensabotase diri sendiri. Jadi yang awalnya itu menjadi impian kita, akhirnya kita gagalkan karena adanya perasaan rendah diri itu. Kita merasa nggak mampu untuk sukses gitu ya. Ini ada pertanyaan, contoh kasus. Nah itu udah ya, sudah saya jelaskan contoh kasusnya gitu. Kalau misalnya ada ujian atau ada momen-momen tertentu yang memaksa kita untuk mengambil resiko tinggi, nah itu kita cenderung untuk mensabotasenya, menggagalkan. Jadi yang awalnya dia, oh aku ini akan sukses ya, tapi karena ngelihat faktor lain, aduh kok sainganku banyak, aduh kok aku belajarnya nggak tekun ya, aku ya udahlah nggak usah ikut, padahal itu sebenarnya jadi cita-citanya. Itu salah satu contohnya. Mengapa latar belakang itu muncul? Karena faktor ya tadi, ada konsep diri yang kurang baik, rendah diri. Bagaimana cara menyelamatkan? Bagaimana cara mengatasi? Karena tidak memiliki makna hidup yang jelas. Yang pertama harus aware dulu bahwa yang dia lakukan itu tidak baik, perilakunya itu tidak baik, malah menjauhkan dari targetnya, menjauhkan dari apa yang dia inginkan. Itu yang pertama, harus aware dulu, harus sadar, oh perilaku ini nggak baik loh, harus dihentikan. Lalu harus cari lagi, kenapa ya aku kok bisa gini, sejak kapan ya aku kok bisa gini. Kalau memang tidak bisa mengatasi sendiri, bisa minta konselor, minta tolong, bisa minta tolong psikolog, psikiater. Tapi kalau kalian ingin mencoba, bisa dengan cara yang seperti ini. Kalian identifikasi dulu kapan sih perilaku itu muncul ya, perilaku mensabotase diri itu, self-defeating behavior itu sejak kapan, apa sebelumnya aku pernah ya ngalamin kayak gini ya. Jadi kayak gitu. Lalu diidentifikasi saat-saat apa, saat sedang tertekan, apa sedang ujian, lalu sikapku bagaimana, lalu apa sih yang melatar belakangi. Oh ternyata aku yang melatar belakangi itu aku nggak pede, aku cemas, aku takut aku gagal. Atau juga bisa juga aku takut aku ini jadi mendapatkan beban nih dari orang tua ekspektasinya terlalu tinggi ke aku nggak sanggup. Nah coba diidentifikasi lagi penyebab perilaku itu bisa muncul. Nanti coba kalian carilah solusi apa yang bisa. Kalau misalnya aku nggak pede, apa solusi apa? Misalnya aku latihan mensuges diriku dengan kata-kata positif. Aku mampu, aku berlatih. Nggak hanya secara psikologis ya, bisa juga dengan latihan. Aku latihan ujian, jawab soal atau apa gitu. Cara mengatasinya caranya begitu. Nah ini tidak memiliki makna hidup yang jelas. Nah sebenarnya orang yang melakukan itu makna hidupnya jelas, hanya saja untuk melakukannya itu tidak berjalan dengan lancar. Karena itu tadi ada kendalanya tadi, dari konsep diri, dari self esteem gitu ya. Jika seseorang membandingkan diri dengan orang lain, di satu sisi orang tersebut merasa rendah diri, di satu sisi lain tapi di sisi lain terpacu untuk mencapai hal yang diinginkan. Apakah perilaku tersebut dapat merusak? Oke. Jadi jawabannya iya. Lebih ke adanya konflik internal dalam diri ya. Misalnya ada perasaan rendah diri, tapi dia ingin untuk melakukan hal yang terbaik atau melakukan hal yang seperti diinginkan orang lain. Itu kan pasti jadinya setengah-setengah ya, mau ngelakuin tapi mager, tapi mau ngelakuin ngerasa nggak mampu. Nah itu ada kebimbangan, ada kecemasan yang muncul. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu tadi caranya, identifikasi dulu, terus cari solusinya apa dari masalah tersebut. Oke, selanjutnya, apakah berbeda seseorang yang perfeksionis, orang yang menetapkan standar tinggi, dan orang yang striving for excellence? Jika berbeda, bagaimana membedakannya?
hampir sama semua ya. Perfeksionis kan kesempurnaan, menetapkan standar tinggi juga mendambakan kesempurnaan. Orang yang striving for excellence ya sama saja kesempurnaan gitu kan. Hal yang terbaik lah yang sempurna gitu. Jika berbeda bagaimana membedakannya? Tidak ada perbedaan sih. Lebih tepatnya pertanyaannya bagaimana mengatasinya gitu kan. Sebenarnya meskipun tidak ditanyakan ya kan saya jelaskan. Jadi kesempurnaan itu nggak apa-apa sebenarnya, asalkan tidak mengganggu ritme keseharian. Ada orang yang saya kenal di waktu saya berkuliah ya, sudah dia mendambakan kesempurnaan. Dia pintar, IPK-nya bagus, tapi secara psikologis dia tidak sejahtera. Bagaimana yang muncul gitu ya? Jadi dia cemas, dia pengennya itu ngerjain yang perfect, dia pengen nilai yang perfect. Akhirnya apa? Dia melukai dirinya. Kalau dia melukai dirinya itu dia cemas nih yang muncul ya. Dia menggigit kukunya tuh sampai terluka, sampai kukunya tuh udah nggak ada. Itu saking cemasnya ya. Cemasnya tuh sampai maksimal. Dia berharap yang sempurna tapi kemampuannya tidak cukup gitu. Jadi sebenarnya sempurna itu boleh-boleh saja asalkan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Misalnya kita menuntut kesempurnaan orang lain ya, kita bekerja dalam sebuah tim, tapi pastikan ritme kerja timnya kan pasti berbeda ya, ada yang cepat, ada yang enggak gitu kan, pasti nanti akan muncul konflik-konflik gitu. Kalau misalnya bisa dengan adanya kesempurnaan tadi tuh dia bisa mengambil dari nilai tengahnya ya, oh iya nggak apalah tingkatanku begini, kalau orang lain begini ya udah diambil jalan tengahnya aja gitu. Kalau itu kan kalau yang teamwork ya. Kalau yang individu asalkan tidak mempengaruhi kesehatan kalian gitu ya, secara fisik maupun secara psikologis gitu. Ketika gini, ada juga kasus ya, jadi individu ini pinter banget. Ini kasus dari dosen saya, pinter banget, sampai itu pokoknya ada dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu mesti peringkat 1 ya. Memang standarnya itu tinggi dia untuk dirinya sendiri. Sampai akhirnya itu dia itu pas tugas akhir ya, itu ada yang salah, jadi ada yang kurang gitu ya pokoknya. Itu sampai akhirnya dia tuh kena gangguan, sampai dia tuh depresi, sampai dia tuh tertekan, udah nggak mau ngelanjutin kuliahnya. Padahal tuh karena ada satu aspek yang kecil banget, misalnya revisi dosen, dia ideologinya tinggi, aku maunya ini, tapi dosennya kan pasti beda kan, ini harus nurut ya omongannya dosen. Dia nggak mampu untuk mengatasi itu karena standarnya udah ketinggian. Akhirnya dia ya itu tadi ngalami depresi gitu kan, lalu dia minum obat, terapi, sampai kuliahnya molor, nggak lulus padahal itu dia mahasiswa kedokteran begitu. Itu salah satu contoh kesempurnaan yang kurang baik ya. Memang boleh melakukan yang terbaik di bidang apapun, tapi asalkan itu tidak memaksa diri kalian itu terlalu keras begitu. Ya, oke. Yang ketiga, jika seseorang telah membuat perencanaan untuk dirinya, baik dari hal yang kecil misalnya jadwal harian, tapi sulit mengikuti rencana hingga mendorong adanya prokrastinasi, manajemen waktu kurang baik. Hal seperti apa yang dapat membuat seseorang dapat terus mengikuti perencanaan yang telah dibuat? Lebih ke perencanaannya itu fleksibel ya, jadi nggak terlalu detail, atau yang sebenarnya perencanaan itu kan kita sendiri yang menentukan standarnya. Mau perencanaannya itu terlalu ketat atau terlalu detail, kita turunin standar kita. Jangan sampai yang kita udah merencanakan mau begini to-do listnya ya setiap hari, sampai akhirnya itu nggak tidur, sampai akhirnya nggak makan, nggak bahagia, berat badannya turun. Nah itu kan sayang sekali kan. Maka yang paling penting ya udah lakukan perencanaan itu, tapi dengan adanya kelonggaran waktu. Misalnya ada waktu jeda untuk bermain, atau jeda untuk istirahat, jeda untuk YouTubean atau apapun lah. Yang penting asalkan
tetap ada kesenangannya, ada rileksnya, jadi nggak harus monoton ngerjain itu aja, harus ada, meskipun itu jedanya cuma 5 menit atau 10 menit ya, nggak hanya yang seneng-seneng kok, misalnya rileks, mandi keramas, berendam air anget, atau makan keluar kemana gitu, lalu nanti kembali lagi ke jadwal rutinnya kayak gimana. Nah, cara-cara itulah yang bisa dilakukan biar perencanaannya itu nggak monoton. Begitu. Bagaimana belajar untuk mindful dari pengalaman masa lalu yang kerap kembali? Yang paling utama itu menerima bahwa memang semuanya udah yang terjadi, ya udah biarin terjadi, itu sudah menjadi takdir buat kita. Lalu yang kedua, memaafkan apabila ada konflik atau pengalaman traumatis, ada orang yang menyakiti kita, kita maafkan, kita hadirkan sosok tadi, sosok yang menyakiti kita. Memaafkan itu bukan untuk dia, tapi untuk kita, untuk keikhlasan kita, untuk ketenangan kita, biar lebih plong. Begitu. Selanjutnya ini ada kategorinya, ini lebih ke pengalaman pribadi ya. Memang semuanya tidak ada namanya, semuanya juga pengalaman pribadi, tapi ini lebih tidak masuk dalam kategori tadi ya. Ini ada dari teman kalian yang gelisah, cemas, khawatir, perasaan itu muncul dalam diri. Saya tidak tahu apa yang dikhawatirkan, membuat saya gelisah. Saya merasa memiliki beban yang terkadang membuat saya merasa tidak nyaman. Nah, ini salah satu yang muncul ketika kita tidak sadar, tidak aware dengan perasaan kita, atau tidak sadar dengan pengalaman kita atau kondisi kita ya. Yang paling bisa dilakukan itu, misalnya ada respon fisiologis yang kurang nyaman, coba tarik nafas dulu, coba lakukan relaksasi dulu. Kalau misalnya butuh istirahat, tidur dulu. Lalu kalau udah tenang, coba cari waktu yang paling nyaman ya, misalnya saat tahajud, sepertiga malam begitu, tenang, nggak ada siapa-siapa. Coba misalnya, biasanya bisanya itu dengan curhat kepada yang maha kuasa. Ya udah, curhat saja pelan-pelan, coba apa sih yang kamu rasakan, misalnya saya bingung, saya takut karena ini, pasti ada masalahnya tuh yang membuat trigger pengalaman rasanya tidak enak, itu pasti ada, hanya saja belum tahu ya, belum muncul. Nah, biasanya itu karena masalahnya itu sangat membebani, overlapping, jadi kayak ada masalah ditambahin masalah lagi, ditambahin masalah lagi, jadi semacam kayak benang kusut yang kita bingung cara ngurainnya kayak gimana gitu. Coba kamu rasakan, coba kamu utarakan apa sih yang kamu rasakan dari berapa minggu yang lalu, itu apa yang terjadi di hidupmu. Nanti akan muncul insight-nya, atau muncul, oh ternyata masalahku ini disebabkan karena ini loh gitu. Jadi dengan adanya pemaknaan atas yang terjadi di diri kalian, itu akan nanti kalian bisa menerima kondisi itu. Oh iya, aku gini tuh karena begini. Setelah ada insight, kan kalian tahu apa masalahnya, maka usahakan kalian mencari solusi atas masalah itu. Misalnya solusinya apa? Bersabar ya. Sudah, sabar itu yang jadi solusi. Atau solusinya itu cerita ke orang lain, atau solusinya itu mensuges diri kita dengan kata-kata yang positif ya. Seharusnya memang cari solusi yang paling cocok lah buat kalian, begitu. Nanti semoga saja teknik-teknik tadi kalau sudah dilakukan, maka masalahnya akan berkurang ya. Selanjutnya ini lebih ke konsep ya, konsep diri. Bagaimana ada teman yang menurunkan berat badan. Nah, dia merasa sebenarnya itu dia sering sakit karena diet, merasa tersiksa. Bagaimana menghentikan kebiasaan diet itu? Jadi kita sebagai orang yang mempelajari psikologi, pasti kan ketika melihat orang di sekitar kita punya masalah yang berkaitan dengan psikologi, kita ada tergerak ya hatinya untuk membantu. Nah, kita posisikan diri kita itu tidak menjustifikasi, tidak memberikan penilaian, kita berikanlah dukungan ke dia. Kalau kita jelaskan menurut sudut pandang kalian, misalnya sebagai teman, aku melihat kok kamu kok
sudah cukup gini, nggak usah nurunin berat badan, udah bagus kok gitu. Contohnya seperti itu. Bisa juga kita tanya ke dia, kenapa kok kamu pengen nurunin gitu, apa sebenarnya yang kamu penginkan ketika kamu menurunkan berat badan ya. Kita bantu dampingi dia secara psikologis. Kalau misalnya dia ada muncul irrational belief, ada permasalahan secara kognitif, ya kita jelaskan, oh sebenarnya tuh pikiran kayak gitu tuh nggak terbukti, sebenarnya tuh nggak terbukti loh, sebenarnya tuh kamu nggak usah ngelakuin itu, udah cukup bagus kayak gitu. Nah, cara menghentikan kebiasaan diet, nah itu nggak ada yang bisa menghentikan itu kecuali dia sendiri. Kalau misalnya orang itu tadi tuh nggak ada kesadaran atas permasalahannya, kayak sebenarnya dia ngelakuin itu karena misalnya dia rendah diri, atau dia konsep dirinya kurang baik, atau dia mengalami body dysmorphic disorder. Nanti kalian cari sendiri apa itu. Ya kita bantu dia agar dia sadar sebenarnya dia memiliki masalah. Kalau dia udah sadar, kita bisa memberikan solusi-solusi atas permasalahannya, begitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Jadi saya memiliki pengalaman mendapatkan perilaku posesif yang berlebihan dari seseorang. Kemudian sekarang saya tidak sadar melakukan itu kepada orang lain. Dalam hati saya berkata, saya kok gini ya, aku kenapa kok nggak pengen posesif, dan banyak pertanyaan. Yang saya tanyakan, apakah itu efek dari pengalaman dari masa lalu saya, ada hubungannya dengan masa lalu? Apa itu bisa dikatakan trauma? Bagaimana mengembalikan seperti semua jika memang itu trauma? Jadi begini, bisa juga apa yang dia lakukan itu sebagai bentuk pengekangan ya, atau kekerasan secara emosional atau psikologis. Jadi bahkan berpacaran pun ada yang namanya dating violence atau dating abuse. Jadi kekerasan yang dilakukan ketika sedang berpacaran. Nah, apabila kalian mendapatkan pasangan seperti itu, sebaiknya tidak usah dilanjutkan karena akan sangat menghancurkan diri kalian. Seperti contohnya kasus Mawar, itu kan dia mengalami kekerasan selama berpacaran ya, dan akhirnya berdampak ke konsep diri Mawar, dia trauma, dia tertekan karena pengalaman tadi. Nah, kembali ke kasus yang ini yang ditanyakan, apakah itu trauma? Iya, bisa juga dikatakan trauma. Dari apa yang dia lakukan, sikap dia ke kita, akhirnya terinternalisasi. Oh, kalau sama orang deket tuh harusnya gini loh. Kita itu care, sebenarnya care. Padahal itu kan nggak care, itu kan posesif ya, mengekang diri kita. Nah, itu salah satu contoh. Misalnya dia bilang, aku ini gini, aku posesif gini tuh, aku care sama kamu, aku ngelindungin kamu. Itu gaslighting namanya, istilahnya. Jadi akhirnya kondisi itu terinternalisasi, kita serap lagi, kita terapkan ke orang lain. Nah, itu kan abuse ya. Cycle abuse-nya itu seperti itu. Kita mendapatkan kekerasan, kita tidak sadar kalau itu kekerasan. Kita yakini, kita lalu terapkan ke orang lain, kita jadi pelaku kekerasannya. Nah, begitu. Itu rentetan rantainya seperti itu. Bagaimana mengembalikan seperti semula ya? Yang pertama, ini mbaknya atau masnya ini yang bertanya ini harus sadar bahwa sebenarnya dulu yang dilakukan orang terdekatnya itu termasuk kekerasan. Oke, selanjutnya menerima, memaafkan. Apabila memang ada kondisinya itu inner self-nya atau inner child-nya terluka, ya dimaafkan, atau kita memaafkan sosok tadi, memaafkan untuk kepentingan diri kita agar kita bisa lebih bahagia, agar kita bisa move on. Selanjutnya kita ya move on, kita nggak usah melakukan itu, kita sadar bahwa itu salah, kita lakukan yang baik. Itu bagaimana sih berinteraksi dengan orang lain atau dengan orang terdekat kita, begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari 3 video terkait Q&A yang sudah saya jawab. Nanti setelah ini apabila kalian masih ingin bertanya, saya kasih linknya, nanti kita sepakati lagi di grup mau berapa menit kita diskusi ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.